Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir ya wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, senang bisa bersama Anda kak sekalian dimanapun semua berada. Yang masih mencintai channel terindah ini, semoga diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Dan bagi yang baru muncul di channel terindah ini, silakan untuk berikan like, komen, share, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu juga merupakan hal yang terindah yang insya Allah bisa menjadikan salah satu amal jariah bagi kita, dan terlebih lagi kita membagikannya kepada kawan-kawan kita dimanapun kawan kita berada, apapun nama grup kita yang ada di WA kita, silakan untuk di share kepada kawan-kawan kita semua. Para sahabat terindah semuanya, kita atau saya pada hari ini akan membahas tentang hal-hal yang sederhana tetapi tetap memicu adrenalin kita untuk mempertanyakan kenapa hal yang sederhana ini perlu dipertanyakan, perlu diperdebatkan, dan perlu diperbincangkan dalam segala hal, dalam segala banyak hal, dalam segala banyak waktu, sehingga banyak menyita energi kita sebagai anak bangsa. Wabil khusus, perbincangan kita ini kita tujukan kepada para pengelola negara yang sedang berkuasa pada saat ini, ataupun yang telah berkuasa pada masa lalu, ataupun yang tidak mau menghilangkan kekuasaannya atau tetap terbawa oleh power syndrome karena tidak mau menghilangkan bekas-bekas kekuasaannya pada waktu lampau. Para sahabatku terindah semuanya, pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema mengenai UU Minerba atau Undang-Undang Mineral dan Bahan Tambang lainnya, yang mana bertepatan pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu kita digemparkan kembali oleh sebuah berita dari pusat kekuasaan yang merevisi Undang-Undang Minerba untuk ditambahkan beberapa poin yang menurut mereka penting di dalamnya, dan pembahasannya yang cukup cepat dan cukup singkat ini membuat kita bertanya-tanya dan membuat banyak kalangan juga mempertanyakan kenapa harus buru-buru seperti itu UU Minerba yang urgensinya dirasakan tidak atau belum begitu urgen bagi kepentingan masyarakat banyak, kan tetapi kenapa terlalu terburu-buru diresmikan atau diketok palu, sementara ada sejumlah RUU yang perlu perbaikan yang sudah mengantri sejak tahun lalu atau sejak 2 tahun yang lalu sampai saat ini tetap mangkrak dan tidak diketok palu juga, bahkan tidak juga diperbincangkan atau disidangkan di DPR RI di sana. Tentu kita mengetahui jalur daripada sebuah RUU itu adalah diajukan oleh pemerintah, kemudian dipersidangkan di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan atau mendapatkan komplain ataupun mendapat tambahan ataupun ditolak RUU tersebut. Akan tetapi RUU mineral dan bahan tambang ini singkat cerita langsung diterima oleh seluruh anggota DPR RI, meskipun ada gejolak-gejolak dikit yang bertanya-tanya dan juga menolak, tapi tidak digubris karena jumlahnya sangat sedikit. Kita lihat RUU yang sedang mengantri mengenai revisi Undang-Undang KPK dan juga mengenai
Undang-Undang Omnibus Law dan sejumlah rancangan undang-undang yang lainnya yang terdapat di dalam prolegnas itu sampai dengan pemerintahan Pak Prabowo hingga memasuki bulan ketiga ini belum juga digubris, meskipun itu undang-undang telah dirancang atau telah dirancang pada periode yang sebelumnya, tapi tetap menjadi PR bagi periode yang terbaru, tapi belum digubris. Yang ujuk-ujuk digubris yaitu UU Minerba, karena menurut pemerintah undang-undang ini sangat penting dan harus segera diketuk palu agar bisa berjalan segala kegiatan yang berhubungan dengan mineral dan bahan tambang ini. Baiklah, di sini saya akan melihat dan juga menyampaikan kenapa UU Minerba itu harus dengan cepat diketok palu agar bisa segera dilaksanakan dalam pelaksanaan pengeksplorasian, pengekstraksian bahan-bahan mineral dan barang tambang lainnya. Ada 4 poin baru yang direvisi dalam UU Minerba pada perubahan undang-undang ini. 4 poin baru tersebut, yang pertama adalah percepatan hilirisasi mineral dan batu bara. Kedua, pemberian IUP kepada ormas keagamaan. IUP ini adalah izin usaha pertambangan. Yang ketiga, pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Keempat, pemberian IUP untuk UMKM dan koperasi. Jadi ada 4 poin yang dirasakan penting oleh pemerintah untuk segera direalisasikan, untuk segera dijadikan landasan bergerak atau landasan usaha bagi para pelaku bisnis. Di dalam hal ini menambahkan pemberian IUP kepada perguruan tinggi. UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi dasar hukum daripada pelaksanaan Minerba ini cukup kuat, karena dikhawatirkan kenapa ini buru-buru direalisasikan, buru-buru diketok palu, karena dianggap penting, dianggap bahwa sumber energi saat ini yang lagi trendy, yang lagi naik daun adalah batu bara. Dan Indonesia mempunyai cadangan batu bara yang cukup banyak, sehingga apabila tidak dikerjakan secara langsung, tidak dikerjakan secara cepat karena masih tren, maka dikhawatirkan nanti di periode-periode kedepannya akan didapati lagi atau ditemui sebuah energi baru yang bahkan terbarukan, yang bisa menggantikan daripada energi batu bara. Dan bisa jadi kandungan batu bara yang ada di bumi Indonesia ini tidak termanfaatkan karena telah ditemuinya sebuah energi baru. Untuk itu pemerintah, DPR dan DPR, karena ini melibatkan masyarakat, belum ada terdengar ada pelibatan masyarakat untuk mengesahkan undang-undang ini, ataupun naskah akademiknya juga belum sampai kepada masyarakat. Jadi dianggap penting oleh pemerintah dan DPR bahwa dikhawatirkan energi batu bara yang kaya di Indonesia ini, yang banyak cadangannya, apabila tidak segera dimanfaatkan, dan undang-undang dasar ini adalah sebagai landasan hukum bagi bergeraknya sebuah industri hilirisasi batu bara dan mineral lainnya, dikhawatirkan dia akan mangkrak, dikhawatirkan dia akan tidak termanfaatkan dan sia-sia, karena dikhawatirkan teknologi yang semakin berdahsyat ini periode-periode ke depan akan ditemui sebuah energi baru lagi, dan batu bara yang ada di Indonesia tidak termanfaatkan. Ada kemungkinan akan termanfaatkan lagi setelah 20, 30 ataupun 50 tahun ke depan. Dan dengan pertimbangan itulah maka pemerintah dan DPR merasa perlu segera mengesahkan undang-undang ini agar segera seluruh cadangan batu bara yang ada di Indonesia ini segera diekstrasi dan juga dihilirisasi sehingga bisa termanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan negeri. Dan
Satu yang sebagai perdebatan yang sengit, termasuk saya pribadi sebagai seorang akademisi, ya saya berikan juga informasi di sini. Banyak orang bertanya-tanya mengenai latar belakang saya, kenapa saya mengangkat banyak tentang politik, tentang pendidikan dan lain tentang sosialnya. Untuk sekedar diketahui, sebenarnya bisa dilihat di profil saya di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook. Saya adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Batanghari Jambi. S1 saya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Sastra Inggris, lulusan dari University of Pune, India tahun 2006. Saya selesai berangkat tahun 2004. Kemudian S3 saya dari Universitas Negeri Padang. Pada tahun 2012 saya memulai kuliah, 2016 saya wisuda. Jadi saya adalah seorang doktor ilmu pendidikan bahasa Inggris, dan kajian mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan tentulah menjadi sebuah concern bagi saya untuk menyampaikannya kepada masyarakat melalui media yang saya miliki. Jadi itu saya disclaimer, saya kasih penjelasan sedikit tentang profil saya. Nanti bisa dilihat di Suyadinat Facebook, di Suyadinat 2403 TikTok ataupun di Instagram lainnya mengenai saya. Kenapa dunia pendidikan ini diberikan jatah untuk mengelola izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia ini? Dan bagi saya pribadi juga secara akademis ini tidak masuk akal. Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan kualitas unggul sekalipun atau unggul, super unggul dan lain sebagainya, itu tidak tercantum di dalam undang-undang pendidikan nasional kita, bahwa perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengelola sebuah pertambangan ataupun pengelolaan mineral lainnya. Meskipun terakhir ini kita mendengar bahwa ada perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, yaitu dasar hukum perguruan tinggi negeri berbadan hukum adalah UU nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, atau UU Dikti. Di sini ada terbunyi juga tentang badan hukumnya. Maksud daripada badan hukum di sini itu adalah pengelolaan otonomi kepada perguruan tinggi masing-masing terhadap penerimaan mahasiswa yang ada di sana dan pengelolaan pendidikannya. Tidak tercantum di sana juga tentang pengelolaan pertambangan dan energi kepada perguruan tinggi negeri di sana. Tapi khusus untuk Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini tidak tersebut perguruan tinggi swasta badan hukum. Jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini khusus untuk PTN saja. Tetapi lagi-lagi saya sebagai seorang akademisi, sebuah perguruan tinggi baik negeri, swasta maupun negeri-negeri dengan kualitas atau akreditasi unggul itu pun tidak terbunyi atau tidak tertulis di sini salah satu klausul ataupun pasal yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi swasta diperbolehkan untuk mengelola pertambangan. Jadi izin daripada UU Minerba yang memberikan IUP kepada perguruan tinggi ini tidak tepat sasaran atau menyalahi peraturan. Kemudian kita lihat lagi pada pasal 3 daripada UU Dikti tadi yang menyatakan pasal 3 tersebut tentang pendidikan tinggi berazaskan, yaitu pertama kebenaran ilmiah, kedua penalaran, ketiga kejujuran, keempat keadilan, kelima manfaat, keenam kebajikan, ketujuh tanggung jawab, kedelapan kebinekaan, dan kesembilan keterjangkauan. Jadi daripada pasal 3 UU Dikti ini termuat atau terbunyi tentang yang 9 poin ini. Tidak ada di sini azasnya adalah pertambangan ataupun eksplorasi alam atau eksplorasi sumber daya alam. Jadi UU Minerba ini apabila diberikan kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta
sudah tidak berdasarkan pada UU Dikti pasal 3 mengenai azas daripada perguruan tinggi. Jadi asas perguruan tinggi di sini tidak mencakup kepada eksplorasi pertambangan ataupun mineral lainnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, hanya sumber daya manusia. Sebagaimana kita mengetahui bahwa perguruan tinggi itu hanya ditugasi atau hanya bertugas 3 saja, yaitu Tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kita atau perguruan tinggi tidak ada ditambah dengan dharma yang keempat sebagai pertambangan atau pengeksplorasian sumber daya alam di sana. Jadi lagi apabila perguruan tinggi negeri maupun swasta ikut mengelola pertambangan dan mineral serta batu bara ini juga tidak termuat dalam apa yang dinamakan dengan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan akreditasi unggul ataupun super unggul pun tetap harus berlandaskan kepada Tridharma perguruan tinggi dan azas daripada perguruan tinggi itu sendiri. Tidak ada tentang pertambangan atau eksplorasi sumber daya alam di dalamnya. Lagi saya garis bawahi, PTN, PTS atau semua perguruan tinggi itu hanya ditugasi untuk Tridharma. Apabila terlibat keahliannya atau keilmuannya untuk di dalam bidang pertambangan, itu sah-sah saja, tapi sebagai ahli atau bidang keilmuannya yang berhubungan dengan pertambangan tersebut, itu tetap diperkenankan karena dipakainya adalah skill dan ilmu daripada dosen-dosen itu sendiri, bukan perguruan tinggi itu yang mengelola langsung daripada sebuah perusahaan ekstraktif di negeri ini. Jadi sekali lagi, UU Minerba yang memberikan IUP kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan kualitas tertentu, ini tetap saya rasa menyalahi daripada undang-undang perguruan tinggi itu sendiri. Karena tidak ada azas daripada perguruan tingginya yang terlibat pertambangan dan eksplorasi energi ekstraktif lainnya. Kemudian Tridharma perguruan tinggi, sejak Indonesia lahir kita telah mencanangkan Tridharma perguruan tinggi. Tidak ada 4 dharma perguruan tinggi dengan menambahkan salah satu klausul, yaitu pertambangan, bahan tambang dan mineral lainnya. Dan sekali lagi melalui podcast ini semoga bisa didengar oleh siapapun, baik kalangan akademisi maupun kalangan pemerintah ataupun DPR maupun DPRD. Saya menyampaikan keberatan apabila perguruan tinggi turut atau meminta IUP atau diizinkan memberikan IUP untuk sebuah produksi pertambangan ini. Tentu saya sangat keberatan. Yang sangat keberatan pertama adalah melanggar undang-undang pendidikan tinggi itu sendiri. Tidak ada azasnya dan juga tidak ada di dalam Tridharma. Pengabdian itu bukan eksploratif energi dan bukan pengelolaan sumber daya energi alam di dalamnya. Pengabdian kepada pemberdayaan akal budi manusia serta keilmuan serta teknologinya, bukan pengelolaannya daripada sumber daya ekstraktif tadi. Dan juga di sini saya sampaikan pada pasal 4 tetap pada Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 tadi, pasal 4 yaitu tentang pendidikan tinggi, itu fungsinya adalah pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa ini sudah jelas, semuanya bertujuan untuk mengelola karakter daripada sebuah bangsa, yaitu watak dan peradaban dan bermartabat. Ini merupakan poin-poin terpenting daripada pasal 4 pendidikan perguruan tinggi. Itu fungsinya, bukan fungsinya adalah sebagai eksploratif daripada sumber daya alam. Jadi kalau perguruan tinggi diberi IUP untuk mengelola pertambangan, itu sudah juga melanggar pasal 4 perguruan tinggi atau fungsi perguruan tinggi. Tidak ada eksploratif energi ataupun perguruan tinggi tidak tertulis di sini tentang pengelolaan
sumber daya alam. Fungsi yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencari keuntungan yang besar-besarnya dengan mempunyai sebuah iup pertambangan baik batu bara, mineral, emas dan lain sebagainya. Tidak ada tercantum di dalam pasal ini. Bahkan di dalam keseluruhan tubuh Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini tidak termuat tentang perguruan tinggi. Fungsi perguruan tinggi mendirikan sebuah memberikan sebuah produksi eksploratif produksi, yaitu pertambangan, mineral dan energi, tidak ada di sana tertulis. Jadi nyalahi daripada satu atau semua daripada undang-undang ini. Yang fungsi kedua adalah mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita perguruan tinggi ini fungsinya Tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan para lulusan-lulusan yang inovatif. Nanti terserah lulusan ini akan bekerja di pertambangan, mengelola pertambangan, atau bahkan lulusan perguruan tinggi memiliki usaha pertambangan atau memiliki IUP ini, itu hal-hal yang sah dan wajar karena dia adalah hasil daripada atau produksi daripada sebuah perguruan tinggi, bukan perguruan tingginya yang mengelola. Kemudian responsif juga adalah lulusan yang responsif dan perguruan tinggi juga yang responsif, bukan agresif dan memilikinya dan mengelolanya pertambangan ini. Kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif, ini juga semua tentang Tridharma perguruan tinggi, bukan mengelola sebuah perusahaan atau industri eksploratif yang kayak gini. Tentu sangat luar biasa besar biayanya, dan meskipun perguruan tinggi ini mampu untuk mengelola semuanya tentang teknologinya yang super tinggi dan sebagainya itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun perguruan tinggi mempunyai biaya itu, tapi tetap melanggar undang-undang dasar tetap melanggar undang-undang daripada perguruan tinggi itu sendiri. Tidak termuat di dalam pasal tentang fungsinya, tentang azasnya, maupun tentang tridharmanya yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola secara langsung IUP pertambangan di negeri kita ini. Meskipun dimunculkan UU Minerba, diberikan eksplor kepada perguruan tinggi, diperbolehkan untuk memiliki IUP, itu perlu dipertanyakan. Dan sekali lagi, sebagai seorang akademisi juga, saya menyarankan kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk tidak ikut campur dalam pengelolaan secara langsung daripada ekstraktif energi yang seperti ini. Tetapi jika kita perguruan tinggi diminta sebagai mitra, sebagai tenaga ahli, itu suatu hal yang wajar karena keilmuan kita, bukan kita yang mengelolanya. Kemudian fungsi daripada perguruan tinggi yang ketiga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Jadi jelas ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan mengekstrasi sumber daya alam dan bukan mengeksplorasi sumber daya alam di dalamnya, tetapi menggunakan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi untuk mengeksplorasi diperbolehkan menggunakan ilmu pengetahuannya, artinya bekerja sama. Sementara yang memiliki power, energi, ekonomi yang kuat itu adalah pihak-pihak yang lain. Memang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu memang memberikan bahwa kekayaan sumber daya alam adalah dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dikelola sebesar-besarnya. Tetapi semua ada bidangnya masing-masing. Jika perguruan tinggi mengelola sumber daya alam secara langsung, bagaimana Tridharma perguruan tinggi? Pengelolaan atau IUP ini, izin usaha pertambangan ini, jika diberikan kepada perguruan tinggi, tentulah perguruan tinggi sangat diyakini dengan kemampuan sendiri tak akan bisa
untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar. Apakah mungkin untuk bisa mengelola sumber daya alam yang diberikan itu meningkatkan SPP anak-anak? Nauzubillah, semua nauzubillah. Apakah dengan mengeksplorasi sumber daya alam itu melalui IUP tadi, kemudian mahasiswa bisa semuanya gratis? Saya sangat tidak meyakini itu. Bahkan sebuah perguruan tinggi yang super kaya raya pun tak akan mampu untuk mengelola usaha pertambangan yang cukup menelan atau memerlukan biaya yang sangat besar. Terlebih lagi harus ada sinkronisasi antara eksplorasi dengan hilirisasi. Kalau eksplorasinya kita melaksanakannya, kemudian hilirisasinya kita juga harus melaksanakannya, tentu tak akan mampu sebuah perguruan tinggi melaksanakan ini. Kita lihat banyak perguruan tinggi yang telah memiliki status PHMN pun tetap terseok-seok mengelola mahasiswanya. Kenapa terseok-seok saya katakan? Toh banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang badan eksekutif mahasiswanya tidak ada. Dikhawatirkan BEM mahasiswa ini, BEM perguruan tinggi ini hanya akan memperlambat jalannya sebuah perguruan tinggi. BEM hampir di banyak negeri di Indonesia ini tidak efektif atau dibekukan. Namanya tetap ada, pengurusnya tetap ada, tetapi kegiatannya tidak ada. Dengan tidak diberinya dana untuk kegiatan mahasiswa BEM, sehingga dikhawatirkan apabila perguruan tinggi mengelola IUP ini akan membungkam suara-suara daripada mahasiswa melalui BEM di perguruan tinggi tersebut. Jadi mungkin efektivitas daripada pemerintah memberikan IUP kepada perguruan tinggi ini mungkin salah satunya untuk mendamaikan atau membungkam suara-suara BEM yang terasa sangat kritis. Tetapi saya sebagai salah satu angkatan 98 juga merasakan memang terlalu berbeda perjuangan mahasiswa kala itu dengan mahasiswa saat ini. Kita tidak memahami secara pastinya, tetapi kita merasakan secara intuitif sebagai seorang akademisi bahwa penekanan bahwa pembungkaman itu terjadi secara sistematik, dan dikhawatirkan pemberian IUP kepada perguruan tinggi ini salah satu alat membungkam suara-suara kritis dari perguruan tinggi. Dikhawatirkan kalau perguruan tinggi mendapatkan ini, tentu dia akan menjual kepada oligarki yang lainnya untuk mengelola izin tambang tersebut, karena perguruan tinggi tak akan sanggup dia memberikannya kepada oligarki. Dalam bahasa halusnya adalah menjual IUP yang telah dia dapati izinnya dari pemerintah tadi, menjualnya kepada oligarki, dan perguruan tinggi hanya meminta persentasenya saja. Dan kalaulah ini terjadi, tentu nanti kita akan lihat di bursa-bursa saham ada penjualan IUP dari perguruan tinggi yang berkualitas tinggi mendapatkan IUP tetapi tidak mampu mengelolanya dan dijual kepada oligarki. Ujung-ujungnya tetap sama, pengelolanya adalah oligarki yang mungkin juga itu saja. Hanya saja perpanjangan tangannya melalui IUP kepada perguruan tinggi, IUP kepada ormas keagamaan, dan IUP kepada koperasi yang ada di Indonesia. Sebagaimana 4 poin perbaikan yang ada pada revisi Undang-Undang Minerba ini. Semoga pemerintah, DPR RI, dan perguruan tinggi, dan ormas-ormas keagamaan lainnya, dan ormas-ormas lainnya berpikirlah untuk negeri ini, berpikirlah untuk kesejahteraan bangsa ini, berpikirlah untuk kesejahteraan negeri ini. Jangan berpikir untuk kita saat ini. Jika kita memaksakan diri terhadap apa yang kita tidak mampu, tentu akan berdampak kepada kepunahan daripada sebuah generasi yang mau berpikir akal sehat. Merupakan ketika kita tidak mampu terus memaksakan diri dengan cara memintanya, mengajukan proposal agar mendapatkan IUP tadi, tentu ini sebuah sinyal daripada kebangkrutan daripada perguruan tinggi, merupakan kebangkrutan daripada perguruan tinggi, baik itu kebangkrutan dari sisi moralitas, kebangkrutan daripada intelektualitas, dan juga kebangkrutan daripada tujuan utama
Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.